Pengadilan Militer 315 Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo dengan pemeriksaan saksi pada Rabu 5 November 2025. Adapun sidang sebelumnya menghadirkan saksi yakni Dr. Candida dan mama angkat dari Prada Lukinamo. Dalam sidang itu terungkap adanya sejumlah luka memar pada tubuh korban. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Pos Kupang rekan Noveni. Leo, silahkan laporan Anda. Kembali di Pengadilan Militer 3 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita akan melanjutkan sidang pemeriksaan saksi untuk berkas perkara ketiga dengan sekitar 4 terdakwa. Tapi sebelumnya, saya akan melaporkan terkait dengan hasil pemeriksaan saksi terhadap 17 tersangka yang dilakukan kemarin, hari Selasa 3 November 2025, dalam perkara Prada Lukinamo yang dianiaya hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh 22 seniornya di markas Yonif TP 834 MW Nagakeo. Nah, dalam pemeriksaan saksi kemarin ada sekitar 8 orang saksi, kita menemukan fakta-fakta yang menarik. Para saksi yang diperiksa itu antara lain adalah Dr. Candida Bibiana Uga, Dr. Gede Rastu Adi Maharta, dan Ibu Maria Arselina Mande yang juga kita biasa sapa Mama Iren, ya dia adalah mama angkat dari Prada Lukinamo. Kemudian ada saksi Letda Roni Setiawan dan ada Prada Aprianus Lake, Petrus Canisius Wae dan juga Prada Egunius Kin. Dan fakta-fakta yang kita ketemukan dalam pemeriksaan saksi itu yaitu pertama dari Dr. Candida. Dr. Candida ini mengatakan dalam persidangan bahwa dia menerima pasien atas nama Prada Lukinamo pada tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 14.47 WITA. Ketika menerima pasien, ketika melakukan pemeriksaan, dia menemukan ada begitu banyak luka di sekujur tubuh Prada Lukinamo, di bagian dada, di bagian perut, di punggung, di paha, di lengan, dan di beberapa bagian tubuh lainnya. Ketika menerima Prada Lukinamo, kemudian dia melakukan tindakan medis. Tindakan medisnya itu berupa dengan melakukan pemasangan infus, kemudian tindakan lanjutan dengan pemeriksaan darah, kemudian melakukan ronsen pada dada dan perut Prada Lukinamo ya. Ketika dicek, hasil dari laboratorium pemeriksaan darah menyebutkan bahwa HB dari Prada Lukinamo hanya 7,2 daripada HB yang normal biasanya 10 ya. Dan juga ada peningkatan darah putih di tubuh Prada Lukinamo. Nah, dan Dr. Candida juga menyatakan bahwa luka-luka itu hanya ditemukan tadi yang saya katakan bahwa di sekujur tubuh, tapi dia tidak menemukan luka di bagian kepala dan telinga Prada Lukinamo. Itu kesaksian dari Dr. Candida. Sementara itu kesaksian dari Dr. Gede Rastu menyebutkan bahwa Prada Lukinamo dilakukan ronsen sebanyak 2 kali. Dan pada ronsen pertama itu tidak ditemukan adanya patah tulang. Tapi pada ronsen kedua ditemukan ada gambar memar yang sudah berkembang di paru Prada Lukinamo. Dan kondisi tubuh Prada Lukinamo, kondisi kesehatannya mulai menurun. Hal ini ditandai dengan peningkatan kecepatan napas dari Prada Lukinamo yang nilainya 20-22 dari yang normal hanya 18-20 ya. Dan kondisi Prada Lukinamo terus memburuk sehingga Prada Lukinamo akhirnya dibawa ke ruang ICU ya. Hasil temuan juga dari dokter Gede menyebutkan bahwa terjadi ada darah membeku di sisi limpah dari Prada Lukinamo ya, dan terjadi kerusakan fungsi ginjal di mana fungsi ginjal mulai meningkat ya. Dan menurut ilmu kesehatan, menurut Gede, dengan kondisi ini bahwa penyebabnya adalah trauma dan terjadi infeksi pada luka ya. Sementara temuan pada paru itu disebabkan adanya trauma akibat benda tumpul. Ketika ditanya oleh hakim penyebab kematian dari Prada Lukinamo, Dr. Gede mengatakan bahwa penyebab kematian dari Prada Lukinamo adalah gagal napas. Namun untuk memastikan
benar-benar apakah penyebab kematian dari Prada Luki Namo, Dokter Gede mengatakan tidak bisa lain selain dilakukan dengan otopsi sehingga benar-benar diketahui apa penyebab kematian dari Prada Luki Namo, ya. Seperti itu. Dan kemudian kesaksian dari Maria Anselina atau biasa kita sapa Mama Iren, ya, yang adalah ibu angkat dari Prada Luki. Ibu angkat dari Prada Luki, Iren, ini memberikan kesaksian bahwa dia bertemu dengan Luki sekitar 2 mingguan, ya. Dan pada tanggal 26 Juli 2025 Prada Luki mendapat izin bermalam di rumahnya. Dan ketika tanggal 26 itu mereka menghabiskan waktu mereka di kebun, kemudian menjalankan aktivitas lainnya. Luki baru pulang kembali ke Yonif TP 834 MW Nagakeo itu pada keesokan harinya tanggal 27. Kemudian Mama Iren juga menyampaikan kesaksiannya bahwa pada tanggal 28 Juli 2025, usai dia kembali mengantar anak sekolah, dia kaget karena ternyata Prada Luki Namo sudah berada di rumahnya. Dan Prada Luki Namo mengatakan kepada dia, "Mama, beta kena pukul." Setelah itu Luki Namo membuka pakaiannya dan menunjukkan luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan Mama Iren mengatakan dia melihat banyak sekali luka seperti luka cambukan di bagian belakang punggung Prada Luki Namo. Dia juga sempat memanggil tetangganya untuk membantu dia mengompres luka-luka yang dialami oleh Prada Luki Namo itu. Bersamaan dengan itu, Luki Namo kemudian meminjam handphone dari Mama Iren untuk menghubungi mamanya, Sepriana Paulina Marpe, atau biasa kita sebut dengan Mama Epi, ya. Dia menghubungi mamanya melalui Messenger. Dan beberapa saat kemudian Mama Epi melakukan video call terhadap Luki dan untuk memastikan keadaan anaknya. Luki juga sempat menunjukkan luka-luka yang dialaminya kepada mamanya itu, ya. Dan Mama Iren menyebutkan bahwa dia mendengar langsung dari Prada Luki Namo menyebutkan kepada mamanya bahwa yang menganiaya dia itu adalah Bamak dan Dansi, ya, seperti itu. Tapi Mama Iren tidak mengetahui mereka itu siapa, dia hanya mendengar saja seperti itu. Nah, selang berapa lama kemudian Mama Iren mengatakan dia mendengar bunyi handphone, ya, bunyi handphone adalah handphone miliknya dan dia melihat itu dari handphone Prada Luki Namo. Kita tahu sebelumnya handphone Prada Luki Namo itu sudah disita oleh senior-seniornya. Sehingga Mama Iren mengangkat handphone itu dan menjawab telepon itu. Dan dia mendengar suara dari handphone itu yang menanyakan di mana Luki Namo. Dan kemudian Mama Iren mengatakan tidak ada di rumah. Dan suara di telepon itu yang menggunakan HP milik Luki mengatakan bahwa meminta Mama Iren agar ketika Luki Namo ada di rumah itu, Mama Iren harus memberitahukan kepada mereka. Dan selang berapa lama kemudian, Tribuners, beberapa senior Luki, diantaranya Thomas Awi yang dikenal oleh Mama Iren, mendatangi rumah Mama Iren. Dan menyusul beberapa senior lainnya sekitar 10 orang. Di sana kemudian mereka bertemu dengan Prada Luki yang sudah sementara berada di kamar berbaring, ya. Mama Iren mengatakan para senior Luki itu berada di rumahnya sekitar 2 jam lebih. Bahkan Mama Iren sempat membuatkan kopi untuk mereka minum dan makan rujak bersama. Nah, yang menarik Tribuners, ketika Prada Luki hendak dibawa kembali ke Yonif 834 MW, Mama Iren sempat menitipkan obat-obatan di senior Luki untuk bisa diberikan kepada Prada Luki. Bahkan ada amanah yang disampaikan oleh Mama Iren kepada seniornya yang Mama Iren tidak tahu siapa namanya, ya. Dan Mama Iren menitipkan amanah bahwa jangan pukul anak saya lagi. Namun ternyata hal ini, amanah ini tidak diindahkan oleh senior-senior Luki. Karena mereka sampai di sana, mereka tetap menganiaya Luki hingga Luki meninggal dunia. Seperti itu. Nah, Mama Iren baru mengetahui bahwa Luki masuk ke rumah sakit pada tanggal 4 Agustus 2025. Itu pun diketahui Mama Iren dari telepon dari Mama Epi, ya, adalah ibu kandung dari Luki yang meminta Mama Iren untuk pergi melihat anaknya di sana. Dan Mama Iren sempat mendatangi rumah sakit dan melihat kondisi Luki sudah sangat memprihatinkan. Mama Iren kemudian kembali ke rumahnya malam hari, ya, pada tanggal 4 itu, dan kemudian kembali lagi pada tanggal 5
dan sampai di sana tanggal 6 terus mendampingi Lucky hingga Lucky meninggal dunia. Ada juga hal menarik, fakta yang disampaikan oleh 3 saksi lainnya dalam persidangan 3 November 2025 kemarin ya. Seperti saksi Letda Roni Setiawan, dia adalah Danton A ya. Dalam pemeriksaan sebagai saksi di persidangan kemarin, Letda Roni mengatakan bahwa dia diperintah oleh atasannya untuk melakukan pemeriksaan handphone terkait dengan judi online milik dari para juniornya atau dikatakan baja ya di Kompi A. Kemudian mereka mulai melakukan pemeriksaan terhadap handphone para baja dengan dikumpulkan mereka di lapangan. Nah, saat pemeriksaan itu ternyata Prada Richard dan Prada Lucky Namo tidak berada di tempat itu karena keduanya masih menjalankan tugasnya di dapur ya, memasak. Akhirnya Letda Roni kemudian menghampiri keduanya di dapur dan melakukan pemeriksaan handphone keduanya. Di handphone milik Prada Richard tidak ditemukan apa-apa. Nah, ketika memeriksa handphone milik Prada Lucky Namo, Letda Roni juga tidak menemukan aplikasi judol di handphone itu. Namun Letda Roni membuka aplikasi WhatsApp milik Prada Lucky Namo, dan dari aplikasi WhatsApp itu kemudian Letda Roni juga melihat ada grup WhatsApp di HP milik Prada Lucky Namo, dan dia melihat bahwa anggota grup itu hanya 2 orang, yaitu Prada Lucky Namo dan seseorang lainnya. Dan dari WhatsApp itu Letda Roni melihat ada kiriman gambar seorang laki-laki bertelanjang dada ya, dan juga ada kata-kata sayang seperti itu. Nah, penasaran dengan hal itu, atas pengakuan Letda Roni, dia kemudian menyampaikan temuan itu kepada pimpinannya. Dari temuan inilah Tribuners, dimulailah babak penyiksaan terhadap Prada Lucky Namo dan Richard hingga menyebabkan kematian terhadap Prada Lucky Namo. Nah, atas pernyataan Letda Roni yang membuka aplikasi WhatsApp milik Prada Lucky Namo ini mendapat sorotan dari hakim Letkol Denis dan juga mendapat sorotan dari auditor Letkol Yudis Harto ya. Mereka menyoroti pernyataan Letda Roni dan mereka menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Letda Roni itu telah melanggar privasi karena yang diperintahkan oleh pimpinannya hanya untuk memeriksa aplikasi judol, bukan memeriksa WhatsApp. Dan tindakan itu sudah melanggar privasi. Dan kemudian hakim dan auditor juga menyampaikan bahwa atas tindakan Letda Roni seperti itu yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut. Nah, kemudian kesaksian lain dari Prada Eginius, ini juga hal yang menarik Tribuners, karena Prada Eginius adalah letting dari Prada Lucky Namo dan Prada Richard ya. Dalam kesaksiannya, Prada Eginius mengaku bahwa dia diminta oleh terdakwa 6, yaitu Emmanuel Nimbrod, untuk pergi ke dapur dan mengambil lombok dan mengulek lombok itu kemudian dibawa ke lokasi kejadian. Dan perintah itu diindahkan oleh Prada Eginius. Setelah dia mengambil lombok dan mengulik lombok itu, dia membawanya ke terdakwa Nimrod ya. Nah, sampai di lokasi itu, Prada Eginius mengatakan bahwa dia diperintah lagi oleh Letnan Made Jun untuk mengoleskan lombok itu ke bagian sensitif dari Prada Lucky Namo dan Prada Richard ya. Hal ini sebenarnya tidak tega dilakukan oleh Prada Eginius, tapi karena perintah dia terpaksa melakukannya. Dan ada hal yang mengharukan Tribuners yang disampaikan oleh Prada Eginius. Sebelum dia mengoleskan cabai itu ke bagian sensitif Prada Richard, dia mengatakan bahwa saya minta maaf, saya tidak mau buat begini, tapi ini karena perintah. Setelah itu dia mengoleskan lombok itu ke bagian sensitif Prada Lucky Namo dan Prada Richard. Kepada hakim, Prada Eginius mengatakan bahwa setelah diolesi itu, Prada Richard dan Prada Lucky Namo menjerit karena kesakitan ya. Demikian. Dan kemudian kesaksian lagi dari Pratu Petrus Canisius Wae. Pratu Canisius ini, Petrus ini sudah diperiksa pada sidang sebelumnya hari Senin ya. Tidak banyak yang dikemukakan karena
keterangannya nyaris-nyaris sama dengan keterangan yang disampaikan pada hari Senin lalu ya. Dia mengatakan bahwa dia mendengar ada cambukan, tetapi dia tidak memastikan siapa yang melakukan cambukan itu ya, dan dia juga izin pergi tidur, istirahat dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, dari semua rangkaian kesaksian itu mendapat reaksi keras dari orang tua Prada Lukinamo, Mama Epi dan Bapak Christian ya. Mereka menilai bahwa kesaksian yang diberikan oleh sejumlah saksi itu sangat menyakiti hati mereka. Mama Epi bahkan mengatakan bahwa kesaksian dari Dokter Candida itu dia tidak setuju karena kenapa? Karena ternyata di bagian telinga Prada Lukinamo itu juga ada luka, namun Dokter Candida mengatakan tidak. Dan hal lagi yang diprotes oleh Mama Epi dan Bapak Cristiano adalah bahwa kesaksian dari Pratu Petrus Canisius itu juga sungguh menyakiti hati mereka, karena seharusnya sebagai provos dia bisa mengontrol, mengawasi, bahkan menghentikan terjadinya aksi penganiayaan itu, bukan malah pergi istirahat dan tidur seperti itu. Tribuners, hal lainnya yang diprotes oleh Mama Epi dan Bapak Christian bahwa mereka tidak juga setuju dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Letda Roni ya, dan bahkan mereka meminta agar hakim dan auditor menetapkan 2 tersangka baru, yaitu Letda Roni Setiawan dan Provos Pratu Petrus Canisius Wae ya. Karena dalam kesaksian itu kemarin juga ada salah satu terdakwa, yaitu terdakwa ke-17, yaitu Pratu Julianus Rivaldi, yang mengungkapkan fakta baru bahwa ternyata saksi Pratu Petrus Canisius Wae juga melakukan penganiayaan terhadap Prada Richard Namo. Dia mencabuk Prada Richard Namo sebanyak 4 kali. Bahkan pengakuan dari Petrus ini sudah disampaikan kepada Denpom, namun herannya Pratu Petrus tidak dijadikan tersangka. Demikian kesaksian semua itu, dan bahkan tadi malam usai sidang, keluarga dari Prada Lukinamo sempat mengejar 17 terdakwa ketika hendak pulang kembali ke tahanannya ya. Mereka mengejar, untunglah para petugas Denpom bisa menyelamatkan para tersangka sehingga tidak menjadi amukan keluarga Prada Lukinamo. Nah, Tribuners, sedikit lagi kita akan mengikuti persidangan dengan berkas ketiga dengan 4 orang terdakwa ya, yaitu Pratu Ahmad Ada, Pratu Emiliano de Arauzo, Pratu Petrus Nong Brias Emi, dan Pratu Yuprianto Rede Raga ya. Dan sedikit lagi akan dimulai persidangan. Saya kembalikan Novemi Leonovel melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.